Mari teman-teman, sebelum kita melaksanakan pembelajaran ini, biar barokahnya, mari kita doa sama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih pada ketua kelas yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Jadi pertemuan kita hari ini itu bahas tentang bioteknologi. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, alangkah baiknya Ibu absensi terlebih dahulu. Yang Kartini, hadir Bu Mahmud, Hadir Bu Guru. Nur Wahidah, Hadir. jadi jumlahnya 30 orang ya. Iya. Semua. Alhamdulillah. Kalau hadir semua berarti itu tandanya sehat semua ya, tidak ada yang sakit. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang materi bioteknologi. Ada yang tahu apa itu bioteknologi? Enggak tahu Bu Guru. Kalau bio itu apa? Gambaran. Kalau teknologi, Teknologi kayak HP Bu Guru. Canggih. ya benar ya. Tapi yang kita bahas ini yaitu bioteknologi yang ada dalam ilmu biologi. Biologi yang bercampur dengan teknologi yang berkaitan dengan pangan, pertanian, ilmu kedokteran, Anatomi juga Ibu. jadi ada 4 bidang ya. Yang pertama yaitu bidang pangan, di mana pada bidang pangan ini kita akan mengambil 2 contoh, yaitu yang contoh pertama tentang keju dan tempe. Ada yang bisa bedakan mana bioteknologi modern dan konvensional? Tidak tahu? Yo. Kalau tidak tahu, saya tayangkan slide di depan. Ada 2 gambar, yaitu yang pertama itu gambar keju, dan yang kedua itu gambar tempe. Jadi, yang pertama gambar keju yaitu bidang pangan yang sudah diolah secara modern. Terus sedangkan tempe yaitu masih diolah dengan sangat sederhana atau masih prosesnya konvensional. Sudah paham? Belum paham Bu Guru. Di mana letak tidak pahamnya? Paham Bu. Pak Mahmud? Banyak yang belum paham soal itu. Ada salah satunya. Iya, konsentrasi bukan paham dulu. Atau belum paham tentang ilmu bioteknologinya? Iya, Bu Guru. Jadi sedikit tambahan ya biar Mahmudnya paham. Bioteknologi adalah ilmu biologi terapan
yang melibatkan disiplin mikrobiologi. Ada yang tahu itu apa itu mikrobiologi? Nah, terus Ibu Guru nih. Coba Ibu Guru jelaskan sendiri nih, kita kan belum tahu juga. Ya Bu. Siapa tahu materi sebelumnya sudah dengar apa itu mikrobiologi. Biologi yang hubungan dengan mikroorganisme, Bu. Oh, ya, betul. Jadi Mahmud sudah paham tentang pada bidang pangan tadi? Ya sudah paham. Sudah paham. Terus pada bidang kesehatan itu yaitu tentang pembuatan antibodi seperti pembuatan vaksin, dan obat-obatan yang digunakan dalam hormon ataupun pertumbuhan ataupun antivirus. Terus bidang lingkungan, misalnya pencemaran lingkungan tadi yaitu tentang isu global, yaitu limbah lingkungan yang tidak ramah. Yang kedua itu limbah industri, limbah plastik. Jadi yang lebih banyak yang kita ambil contoh, misalnya limbah plastik. Ibu kalian pergi ke pasar, beli sayur mayur ataupun ikan, kan bawa pulang kresek plastiknya, dan satu kresek plastik itu hanya satu kali pakai kan? Kalaupun sudah kotor nanti dibuang jadi sampah. Nah, itulah yang akan menyebabkan timbulnya limbah plastik tersebut. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Jadi selanjutnya itu bidang pertanian, di mana di bidang pertanian ini kita akan membahas tentang rekayasa genetika. Misalnya pada pertanian nih, tanaman terong misalnya, dulu kan kita kenal terong itu hanya warnanya hijau. Iya, dulu sebelum kita dulu pas lagi konvensionalnya kita hanya kenal dua terong ya, misalnya terong yang warna ungu sama yang hijau lah. Kalau terongnya warna kuning itu Bu Guru? Terus tunggu ada itu yang bisa dimakan sama. Kedui gehes. Contohnya sekarang saking bertambahnya ilmu rekayasa genetik pada pertanian, dia itu bisa menghasilkan terong yang warnanya merah, kuning, hijau. Terus yang terakhir itu di bidang peternakan. Di sini kita akan membahas tentang hewan transgenik, yaitu hewan yang diberi perlakuan rekayasa genetik. Contohnya itu domba, yang disuntik dengan domba tersebut disisipkan dengan gen manusia sehingga dia itu menghasilkan protein. Terus hasilnya itu dia itu menghasilkan susu yang mengandung faktor 8 yang dapat dimurnikan untuk menolong penderita hemofilia. Ibu Guru mau nanya, Ibu Guru, bagaimana sih pembuatan susu dari rumput itu? Saya baru dengar pembuatan susu
beli kambing. Kalau kami makan rumput, Iya, kan susunya dibahas. Proses fermentasi mungkin itu. Iya. Biar rumputnya dimakan. oke, nanti kita bahas itu pada pertemuan selanjutnya. Tapi kita fokus dulu pada materi yang saat ini ya. Ya. Oke, untuk kegiatan selanjutnya kita akan menyusun proyek, yaitu siswa dibagi menjadi 2 kelompok. Yang satunya dia akan membahas tentang bioteknologi modern, dan yang satunya dia akan membahas bioteknologi konvensional. Contohnya tadi kita ambil di sini. Yang pertama cara pembuatan keju, terus yang kedua cara pembuatan tempe. Silakan, boleh dipilih. Ibu yang bagikan kelompok atau kalian bagi sendiri? Oke, jadi ibu bagi ya sekarang sesuai dengan bisa sampai 10 orang atau 8 sampai 9 orang. Jadi bagi 2 kelompok, yang ini kelompok 1 dan yang itu kelompok 2. Ya, Bu. Jadi kerangka proyek yang kalian buat pertama itu pembahasannya itu tentang bioteknologi sesuai dengan judulnya tadi. Kelompok konvensional itu keju, terus kelompok modern tadi keju, kelompok konvensional tadi tempe. Jadi yang pertama cara menyusun hasil percobaannya itu pertama judulnya, terus kedua tujuan dari percobaannya tadi, yang ketiga alat dan bahan apa yang dibutuhkan, yang keempat cara kerja, yang kelima pembahasan, yang terakhir kesimpulan, dan yang keenam kesimpulan, dan yang terakhir itu daftar pustaka. Jadi di sini kenapa saya harus sertakan daftar pustaka, biar saya tahu kalian mengambil referensinya itu dari mana saja. Apakah dari buku atau dari internet. Jadi silakan kerja, saya beri waktu 40 menit untuk mendiskusikan dan mencatat supaya hasil diskusinya akan menjadi sebuah laporan. Baik, Bu Guru.